Selamat siang dan selamat datang di Medistra Health Talk. Terima kasih atas kehadiran Sobat Medistra semua dalam acara Health Talk ini. Tak lupa juga kita menyambut Dr. Cindy. Ya. Hai Dr. Cindy. Dr. Cindy. Kabar baik dokter. Dokter apa kabar? Baik. Dr. Cindy adalah dokter spesialis gizi klinik yang berpraktik di Medistra. Beliau juga adalah dokter saya yang mengkolaborasikan badan saya buat turun dari 101 kilo, sekarang itu udah di 91 kilo. Nah, sebelum kita mulai talk show ini, saya tuh ada ngerangkum beberapa pertanyaan yang sering kali muncul nih dok. Ayo. Ini akan jadi pertanyaan dan dimana pertanyaan ini juga yang saya waktu itu sampaikan ke dokter. Yes. Kita ada 5 pertanyaan, bukan pertanyaan lebih tepatnya, ada 5 statement yang dokter Cindy harus pilih dan nanti kita akan ulik semua statement itu apa sih yang sebenarnya peran dokter gizi terhadap kesehatan kita dan bagaimana kegemukan itu menjadi sumber segala penyakit yang ada di tubuh kita. Kita mulai ya dok ya? Yes. Ayo. Dokter, pertanyaan pertama atau statement pertama, BMI atau fat loss? Fat loss. Fat loss. Kardio atau angkat beban? Dua-duanya. Dua-duanya. Oke. Olahraga atau weight balance? Dua-duanya. Dua-duanya. Intermittent fasting atau balance diet? Bisa dua-duanya, tapi saya lebih suka balance diet. Balance diet. Nah, terakhir nih buat kayak saya. Nyemil buah atau nyemil snack sehat atau snack diet? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Oke. Kita ngulik ya satu-satu ya teman-teman. Oke. Dokter, kenapa tadi dokter bilang tentang fat loss? Padahal yang terkenal BMI kan? Betul, semua orang akan bilang BMI saya overweight. Iya. Karena kalau zaman dulu iya, kita memperhatikan BMI. Perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan dikuadratkan. Itu angkanya kita lihat. Kenapa? Dulu belum dikenal alat body composition. Oke. Begitu dengan makin berkembangnya ilmu pengetahuan, kita mengetahui adanya komposisi tubuh. Nah, komposisi tubuh itu ternyata berperan dalam penurunan berat badan yang awet. Misalnya, seseorang yang angkat beban, badannya kan gede, ototnya banyak, lemaknya rendah, tapi masuk obes. Betul. Obes kah dia? Tidak. Oke. Karena ototnya oke, lemaknya rendah. Itu adalah target kita sekarang. Dengan makin bertambahnya berjalannya waktu, dengan makin banyaknya alat-alat body composition, kita akan targetnya ke arah fat loss. Cuman memang sampai saat ini belum terlalu terkenal karena alat-alat tersebut lumayan mahal. Tapi kita punya itu. Sehingga kenapa kita di Medistra melihat tidak hanya BMI yang kita perhatikan, tapi lemak tubuh seseorang. Sehingga penurunannya itu akan lebih awet. Oke, kalau jadi begitu pertanyaannya gini dok. Masyarakat umum mungkin lebih gampang melihat secara umum itu BMI. Karena kalkulator BMI di online aja banyak begitu buka internet. Masih perlu nggak sih mereka worry terhadap BMI tersebut? Atau lebih baiknya konsul ke dokter aja? Ya, tetap harus worry dengan BMI tersebut. Apakah BMI tersebut dia berada dalam kondisi yang sehat atau tidak. Nah, kalau untuk tepatnya, makanan apa yang dia sebaiknya konsumsi, gimana dengan komposisi tubuhnya, ya konsul lah ke dokter spesialis gizi klinik. Ayo ke Medistra. Ayo ke Medistra. Oke, tadi statement kedua, dokter Cindy bilang perihal tentang kardio versus angkat beban. Dan dokter Cindy bilang dua-duanya. Kenapa dok? Karena gini, karena keduanya kita butuhkan, ya. Biasanya orang hanya mikir kardio atau jalan cepat, atau kalau kardio itu kan terlalu cepat jalannya, jadi kita kayak lari-lari. Padahal kita kan harus ke arah fat loss area, ya. Jadi kita mesti ngerjakan keduanya. Kalau kita hanya jalan cepat aja atau kardio, angkat bebannya tidak, otot kita bisa saja turun. Jadi kita tetap mesti jaga otot kita karena itu modal kita untuk membuat kita berat badannya awet atau akan turun lebih jauh. Berat badan awet atau turun lebih jauh. Oke. Yes. Tandanya memang harus combine ya dok. Kita bantu kardio untuk nuruninnya, tapi kita maintenance-nya dengan weight bearing-nya atau angkat bebannya untuk muscle-nya ya dok. Yes, keduanya harus dikerjakan. Oke, Dokter Cindy, sebelum kita lanjut diskusi kita untuk pertanyaan lebih lanjut, kita akan lihat dulu Sobat Medistra, ada 1-2 video yang akan kita putarkan untuk menjadi tracer dalam diskusi kita hari ini.
Oke, itu adalah brief dari tema kita untuk hari ini. Kita lanjut ya dokter. Nah, untuk pernyataan ketiga tadi dokter, perihal tentang olahraga versus balance diet atau pola makan yang seimbang. Dokter bilang keduanya. Kenapa sih dok? Jadi gini, tidak bisa misalnya kita diet, mau nurunin berat badan, hanya diet doang. Atau hanya olahraga doang. Biasanya itu tidak akan awet lama. Kalau mau cepat, keduanya harus dikerjakan. Jadi dari balance dietnya, jadi makanan kita mesti diperhatikan, olahraganya juga perlu diperhatikan. Jangan salah, olahraga yang sering dikerjakan itu biasanya areanya di muscle loss. Jangan sampai olahraga kita saking semangatnya, ngebut banget, yang dibakar ototnya. Jadi jangan sampai salah seperti itu. Kita harus bakar lemak kita. Dan tentu saja semua itu mesti didukung dengan makanan yang bergizi lengkap dan seimbang. Nggak bisa misalnya diet nggak ada karbo, diet nggak ada sayur, nggak bisa. Semuanya kita butuhkan, apalagi sekarang di zaman pandemi kita butuhnya semuanya itu supaya kita diet bonusnya sehat. Oke, dok, tadi dokter bilang olahraganya itu harus benar dan tepat. Yes. Ini ada clue-nya nih teman-teman, olahraganya harus benar dan tepat, bukan kita malah membakar otot ya dok, atau merusak otot. Olahraga yang seperti apa nih dok? Gampang aja, kalau misalnya kita kayaknya waktunya nggak ada, kita bisa jalan, misalnya kalau mau ke kantor, ya kita jalan lebih banyak. Kalau naik kendaraan umum ya jalannya lebih belok-belok dikit, supaya kita ada olahraga yang membakar lemak. Tapi bukan olahraga jalan santai, sedikit cepat. Sedikit cepat? Ya, jadi kayak kita jogging, nggak ngebut juga, nggak sprint, bukan. Jogging, kita nggak terlalu ngos-ngosan, itu biasanya di area fat loss. Tapi kalau mau tahu berapa, ayo kita konsul juga. Kita konsul ya dok? Kita hitungkan. Siap. Satu lagi teman-teman tipsnya. Kalau teman-teman sering pakai yang namanya wearable, apapun ya, sekarang ada merek apapun, smartwatch, biasanya ada tuh yang heart rate-nya. Dari situ teman-teman juga bisa menggunakan itu menjadi indikator, tapi jangan lupa konsul dulu karena kalian harus tahu range berapa sih yang sebenarnya teman-teman butuhkan dan harus kita jaga. Betul dokter? Dan makanannya apa? Dan makanannya itu jadi krusial karena saya ngalamin sendiri ketika saya mulai diet ini, bagaimana saya berubahnya seperti itu. Nah, pertanyaan keempat dokter, intermittent fasting atau yang biasa orang kenal itu ada OCD, ada makan 1 kali sehari atau makan jam tertentu dengan balance diet, makan 3 kali atau sampai 5 kali sehari. Mana yang dokter lebih rekomend? Jadi sebenarnya bisa saja kedua itu dikerjakan. Jadi ada orang yang misalnya kalau dia balance diet, dia sulit menahan ngemilnya. Tapi menurut saya yang paling enak diet tidak sengsara, tetap menyenangkan, balance diet. Jadi makanannya bergizi lengkap dan seimbang, semuanya kita makan. Tapi ada porsinya yang kita perhatikan. Jadi karbonya kita batasi, proteinnya mesti sesuai kebutuhan kita, ada sayur dan buah. Yang salah adalah, yang sering saya dapetin adalah asupan proteinnya di bawah kebutuhan. Bisa dibayangin nggak sih? Sekarang kita di zaman pandemi, kita butuh gizi cukup. Nah, asupan proteinnya kurang. Yang dikonsumsi lebih kue, lebih goreng-gorengan. Sering pasien datang, dok, aku lagi kena COVID. Oke, terus jadi gimana? Aku tidak diet dulu dong. Justru diet yang saya ajarin itu adalah diet yang paling tepat untuk ke COVID. Kenapa? Karena karbohidratnya tidak berlebihan, proteinnya cukup, mungkin proteinnya kita perlu naikkan, dan lemaknya udah dipilihkan yang lemak bagus. Jadi sebenarnya diet yang diajarkan bisa dijalankan pada waktu kita juga terkena COVID. Atau lagi nggak fit ya dok, lagi sakit atau lagi ya? Nggak fit, atau lagi kondisi kenapa-kenapa. Nah, satu lagi dok, di sisi sini yang tadi dokter bilang diet, sambil menghubung ke tema kita. Kalau misalkan kita punya penyakit komorbid, dietnya ini sebenarnya akan sama nggak sih dok sama yang diet orang biasa tanpa komorbid? Ya, jadi dietnya itu untuk semua orang semuanya balance. Cuman dilihat kondisi kesehatan masing-masing. Kalau dia diabetes, dia menggunakan obat-obat tertentu, atau ada insulin, mungkin kita bertahap menurunkannya. Tapi kalau dia mempunyai kondisi kesehatan, misalnya terjadi gangguan fungsi ginjal, itu juga kita mesti perhitungkan. Jadi nggak bisa satu diet itu kita sama ratakan untuk semua orang, karena masing-masing orang mempunyai kondisi masing-masing, sehingga perlu dibuatkan diet yang personalized.
Diet yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalnya, ibu menyusui, boleh diet nggak? Boleh, tapi diet ibu menyusui. Oke. Jadi seperti itu. Ibu Sip. hamil, boleh diet nggak? Boleh, diet ibu hamil. Oke. Sip. Nah, teman-teman, mungkin harus kita samakan persepsi dulu nih Sobat Medistra. Diet itu apa sih, Dok? Jangan sampai di luaran sana bilangnya diet itu adalah kita ngurangin makan. Iya. Diet tuh apa, Dok? Jadi diet itu adalah pengaturan makan. Pengaturan makan ya, bukan ngurangin ya, Dok ya? Bukan. Bukan Jadi meniadakan ya? Bukan. Jadi sesuaikan dietnya mau apa? Diet rendah kalori, diet diabetes, diet sakit jantung, diet kolesterol. Ada dietnya namanya semua. Jadi jangan salah, diet itu baru pengaturan makan. Dan ingat teman-teman, tadi clue dari Dr. Cindy lagi, kalau diet itu personalized. Setiap orang punya dietnya khusus dan berbeda-beda. Yes. Nanti kita bahas lagi tentang diet ini, karena yang terakhir ini akan jadi krusial nih, Dok. Saya tuh masih suka nyemil, Dok. Iya. Nyemilnya buah atau snack sehat? Dan nyemil yang benar itu seperti apa, Dok? Ya, boleh saja mau ngemil buah. Tapi semua itu kan ada kalorinya. Semua perlu dipertimbangkan. Jadi mau nyemil buah, boleh. Mau ditukar sama snack sehat, boleh. Tapi berapa kalorinya? Jadi kalau kalorinya sama, misalnya buah kalorinya yang kita cemilin 100 kalori dari hasil perhitungan, boleh digantikan dengan snack sehat yang kalorinya juga 100 kalori. Tapi tolong perhatikan, kadang ditulis snack sehat, tapi isinya misalnya santan. Tapi misalnya isinya gula, ya jangan yang itu. Jadi snacknya tuh mesti dipilih-pilih. Snacknya itu yang harus bukan tinggi lemak jenuh, bukan tinggi gula. Jadi protein diperhatikan di situ, serat diperhatikan di situ, dan kalorinya tidak berlebihan. Oke, dokter, kalau secara umum, Iya. mungkin kita akan, kalau saya pribadi ya, saya akan lebih suka tuh makan buah Iya. sebagai snack saya. Boleh. Ada saran nggak sih, Dok, buah yang relatif menyegarkan, tapi kalorinya itu cukup kecil atau cukup aman lah untuk kita konsumsi? Ya, biasanya saya sering menyarankan pasien saya mengkonsumsi apel. Apel? Apel. Kenapa? Apel itu gampang dibawa, tidak cepat busuk. Kalau kita makan utuh, habisnya lama. Sehingga itu akan memberikan sensasi kita sudah kenyang. Oke. Jadi snack apel itu oke. Yang berikutnya jelly mungkin. Kalau jelly tanpa gula, berarti kalorinya juga nggak ada. Silakan Jelly. mau makan berlebihan, ya. Jelly, Dok? Ya. Jelly yang Yang bikin sendiri. oke, kayak royal jelly gitu atau Bukan jelly agar-agar. agar-agar? Ya. Oke. Boleh kalau tanpa gula, dia tanpa kalori. Silahkan. Tandanya dengan makan jelly itu juga pencernaan lebih baik ya, Dok? Ya, karena dapat serat. Dapat serat. Oke, dokter. Dokter Cindy, terakhir yang saya mau tanya. Iya. Ini jadi masalah buat saya juga karena saya sudah ngalamin. Saya lagi stagnan nih, teman-teman. Di 91 nggak turun-turun. Oke. Udah diet, udah olahraga, tapi nggak turun-turun nih, Dok. Salahnya di mana? Dan harus bagaimana lagi? Karena banyak orang yang di luar sana pertanyaannya sama nih. Saya anak gym. Ya. Saya makannya nggak makan karbo, protein tinggi, tapi kok saya nggak turun-turun? Ya, jadi ada hal yang mesti diperhatikan. Gimana komposisi tubuhnya yang terjadi selama proses diet tersebut. Kalau selama proses diet tersebut ternyata ototnya makin turun, nah itu bikin stucknya lama. Tapi kalau ototnya stay, itu biasanya lebih akan turun. Tapi kalau ototnya naik, turunnya akan ngebut. Tahu nggak kenapa? Ada orang yang dietnya seperti ini, turunnya cepat. Ada orang dietnya sama persis, turunnya lama banget. Bedanya di mana? Bedanya di genetik. Genetik, dokter? Yes, kita di Medisa punya loh Betul. pemeriksaan genetik. Jadi dietnya itu namanya diet gen. Diet. Diet berdasarkan hasil pemeriksaan nutrigenomik. Di mana di sini kita sering melakukan situ. Karena Medisa merupakan rumah sakit yang pertama punya pemeriksaan tersebut. Sehingga sering pasien datang kalau cari saya, "Dok, aku mau diet gen." Oke. Jadi mereka udah makin kesini makin mengerti kenapa seseorang itu dietnya mesti A, kenapa seseorang itu mestinya diet B. Sehingga mereka datang udah, "Dok, tolong aku cekin nutrigenomiknya, Dok." Sehingga diet aku tidak lebih terarah, tidak trial and error, tidak coba-coba. Kok coba-coba kan makan waktu. Betul. Nah itu, dengan diet itu kita udah tahu apakah kita boleh tinggi protein atau nggak usah.
berapa kalori kita mesti kurangi, gimana dengan olahraganya. Ada orang yang ternyata baru turun kalau olahraganya 60 menit per hari, 300 menit per minggu. Ada orang yang 150 menit, oke, bisa turun. Ada orang dengan latihan otot, turun cepat. Ada orang dengan endurance, turun cepat. Beda-beda di genetiknya. Kalau misalnya dari pemeriksaan tersebut tidak hanya untuk penurunan lemak ya, tidak hanya untuk penurunan berat badan, resiko penyakit kelihatan di situ. Jadi kalau misalnya gennya ternyata beresiko untuk diabetes, langsung udah di warning, hati-hati ya, ini punya resiko diabetes. Jangan sampai jadi diabetes, karena kita udah tahu genetiknya punya resiko. Gimana dengan kolesterol? Apakah kolesterolnya bisa terbantu turun? Ya, dari genetik kita cari. Apa yang mesti dikerjakan supaya kolesterolnya terbantu turun? Oke. Semua kita lihat dari genetik. Saya motong di sini dulu ya, Dok. Yes. Dokter bilang ada tadi genetik Yeah. terus. Nah, sekarang kalau misalkan pasiennya ini atau kayak kita sendiri itu bilang saya nggak punya komorbid, saya nggak punya penyakit apapun, tapi keluarga saya ada nih keturunannya, seperti itu. Apakah faktor genetik ini akan berperan besar untuk buat pasien ini jadi obes atau lebih ke arah munculnya penyakit ini, Dok? Iya, jadi seseorang itu mempunyai resiko tetap ada. Tapi kan faktor genetik itu bisa kita cegah untuk jangan sampai keluar. Jadi di tubuh kita tuh ada gen, misalnya yang gampang deh, kita punya gen diabetes ternyata. Nah gen diabetesnya itu kayak switch saklar, bisa on, bisa off. Bisa on, bisa off. Kalau kita punya gen diabetes, terus kita makannya banyak yang bergula-gula atau berlebihan, switchnya itu jadi on, set, diabetes kamu. Jadi kita bisa off kan gen tersebut, udah kamu nggak usah bangun-bangun deh, tidur aja. Nah dengan cara apa? Pola hidup kita yang mesti yang benar. Itu makanya gunanya kalau kita mengetahui genetik kita. Demikian juga dengan obesitas. Kalau kita misalnya mengetahui gen kita ini beresiko untuk kegemukan, ya kita ya jangan sampai berat badannya keburu over baru sadar, oh gemuk ya, nah nurunnya setengah mati. Jadi begitu udah mulai naik, kita tahu kita punya resiko kegemukan, ya dijaga berat badannya. Jadi itu bermanfaat banget untuk kita menjadi lebih sehat, apalagi di zaman pandemi ini. Kita mesti hati-hati kan, karena kegemukan itu meningkatkan resiko kita kena segala macam penyakit. Mau diabetes, mau kanker, mau sakit jantung, mau segala macam, itu resikonya juga karena kegemukan. Jadi nggak ada salahnya kita menurunkan resiko berbagai penyakit tersebut dengan menurunkan lemak tubuh, bukan hanya berat badan. Jadi Sobat Medistra, ingat kembali lagi ke statement pertama tadi loh, tentang lemak tubuh kita, komposisi lemak dalam tubuh kita itu menjadi krusial loh teman-teman. Jadi kita perlu tahu sebenarnya komposisi lemak dalam tubuh kita, apakah kita benar-benar obesitas dalam arti kegemukan atau kelebihan lemak, atau kita ini adalah kelebihan otot. Kalau kelebihan otot, it's okay ya dok ya? Nggak apa-apa. Tapi kalau kelebihan lemak, itu adalah sumber dari segala penyakit. Jadi kalau misal kita bisa simpulkan dokter dari yang tema kita, obesitas dalam hal kelebihan lemak ini memang benar menjadi segala sumber dari penyakit ya dok ya? Dan kita bisa menurunkan resiko penyakit tersebut dengan menurunkan lemak tubuh kita. Nah gimana taunya? Ya tentu saja dengan pemeriksaan body composition yang ada di Rumah Sakit Medistra. Siap. Jadi Sobat Medistra, ditunggu kehadirannya untuk bisa ketemu dengan Dr. Cindy, spesialis gizi klinik kita, dan untuk mengetahui body composition teman-teman Sobat Medistra itu seperti apa sih? Seperti itu. Oke, teman-teman, Dr. Cindy, kita akan punya dapat pertanyaan dalam chat kita, ada beberapa. Iya. Kita coba lihat ya dokter. Iya. Ada pertanyaan, izin Dr. Cindy, suami saya 37 tahun, gemuk, perokok. Istrinya 28 tahun, gemuk, menikah 3 tahun, belum hamil, sudah konsul ke SPOG, tidak ada masalah. Nah, kalau seperti ini, dokter SPOG-nya menyarankan untuk konsul ke ahli gizi. Pasien ini mau bertanya sama dokter, apakah perannya dari dokter gizi tersebut dan apa sih hubungannya kegemukan dengan yang masalah kesuburan ini nih, masalah kehamilan ini? Jadi memang kalau kita kelebihan berat badan itu akan meningkatkan resiko segala macam. Sering ada masalah di PCOS, itu juga karena kelebihan lemak tubuh kita. Sehingga SPOG biasa menyarankan coba deh ke dokter gizi.
Dan tetap saja yang mesti diturunkan lemak tubuh kita. Dengan penurunan lemak tubuh kita, itu akan membuat kita chance untuk hamilnya jadi lebih naik. Karena kan SPLG akan melihat ada sumbatan atau tidak, gimana spermanya, segala macam. Dan pemeriksaan nutrigenomik itu ada yang namanya fertility genomic. Ada fertility juga, dokter? Jadi kita bisa lihat untuk memaksimalkan ovum, untuk memaksimalkan spermanya, makanannya mesti yang gimana? Makanan mana yang mesti ditambahkan? Makanan mana yang mesti dibatasin? Seperti kopi. Misalnya ada 50% orang gen kopi dapat benefit, 50% orang gen kopi dapat penyakit. Oke. Jadi kamu ada di mana? 50%. 1 dari 2 orang dapat penyakit gara-gara kopi. Termasuk sperma. Jadi ada 1 dari 2 orang dengan kopi spermanya dikurang bagus, ovumnya dikurang bagus. Bedanya di mana? Di genetik. Dan itu ada di pemeriksaan fertility genomic. Itu juga ada di Medistra, tinggal di request reportnya mau nutrigenomik atau fertility genomic. Oke, jadi bisa combine ya dokter ya? Ya, jadi dengan penurunan lemak tubuh, chance untuk hamilnya itu akan menjadi meningkat. Jadi kolaborasi antara dokter kandungan dengan dokter gizi klinik, karena sering pasien kalau datang dan dia mau hamil, aku sering ingetin hati-hati ya, nanti gampang hamil loh kalau turunnya lemak tubuh gitu. Jadi teman-teman yang punya masalah dengan kesuburan, yang punya masalah dengan proses untuk kehamilan, jangan lupa kita juga perlu untuk konsultasi ke dokter gizi loh. Di Medistra ada dokter Cindy untuk konsultasi gizi klinis. Yes. Dokter, ada pertanyaan lagi. Saya itu laki-laki 60 tahun, tinggi 170, berat 90 kg, berotot dan aktif olahraga. Tapi berat badan saya tidak turun-turun, sulit sekali turun karena lebih banyak ototnya. Bagaimana cara diet yang tepat agar mencapai berat badan ideal? Nah, satu lagi dok. Kalau dari statement yang tadi, masalah BMI dan fat loss, gimana cara kita mengetahui berat badan ideal kita? Tambahan dari pertanyaan ini dok. Iya, jadi tetap kita mesti lihat body composition tersebut. Okay. Karena kalau misalnya dia berat badannya seolah-olah obesitas ya. Tapi kalau misalnya ternyata lemaknya rendah, ototnya lebih, kenapa mesti turunkan berat badannya? Apakah itu jadi berat badan ideal dokter? Iya, itu berat badannya dia yang benar. Oke. Belum tentu berat badan ideal berdasarkan rumus internasional semuanya BMI itu enggak. Jadi itu adalah berat badan idealnya dia adalah seperti itu. Jadi belum tentu dengan berat badan yang lebih tersebut dia termasuk obesitas. Tapi kalau masuk BMI, ngitungnya pakai BMI, dia masuk obesitas. Tapi kalau kita melihat body composition, belum tentu. Ayo kita cek body composition. Oke, jadi Sobat Medistra jangan hanya tergantung dengan BMI ya. Body composition yang sekarang menjadi indikator nih. Teman-teman itu sebenarnya kelebihan lemak atau enggak, ototnya kurang atau tidak, kelebihan cairan atau tidak. Jadi teman-teman bukan hanya fokus di BMI ya. Tolong teman-teman lihat juga untuk body compositionnya. Kita bisa body composition di Rumah Sakit Medistra. Yeah. Dokter Cindy, ada pertanyaan lagi. Saya ada penderita pre-diabetes. Kata pasiennya, buah-buah apa yang harus dihindari dan produk dalam kandungan gula sintetis apa yang aman dikonsumsi dalam jangka waktu panjang? Ya, ini perlu diatur personalized untuk mencegah prediabetes tersebut menjadi benar-benar diabetes. Jadi kita mesti hitungkan buah-buahan boleh dikonsumsi, tapi semuanya ada porsinya karena buah itu ada kalorinya. Jadi itu akan dikemas makanan tersebut menjadi suatu makanan sehari. Bukan berarti makanannya kelaparan banget, tidak. Tetap akan kekenyangan sesuai dengan kondisinya dia. Gula pengganti silakan kalau mau dipakai bisa dipilih. Tapi buah bukan sesuatu yang tidak boleh. Yang mungkin perlu dihindari adalah dalam bentuk di jus. Itu yang sering salah karena orang pikir makan buah terus dia jus. Nah itu biasanya kalau 1 gelas jus, 2 gelas jus, 3 gelas jus nggak berasa karena berasa minum, tapi kalorinya nempel di situ. Itu yang biasanya berkontribusi dalam kenaikan gula darah. Oke dokter, jadi Sobat Medistra yang bertanya tadi, tolong konsultasi dulu karena kondisi teman-teman itu setiap orang berbeda-beda. Yes. Special, because you are special. Jadi kalian perlu untuk dapat treat yang special juga. Silakan konsultasi untuk mengetahui treat special apa yang teman-teman harus lakukan. Dokter, ada pertanyaan lagi. Saya berat badannya itu suka naik turun drastis dokter. Yeah. Saya olahraganya kuat, makannya juga biasa aja, nggak banyak berubah.
Tapi selama pandemi ini, yang biasanya saya bisa turun berat badannya sendiri, sekarang berat badan saya balik ke awal 80-an dan nggak turun-turun, dokter. Ya itu, mesti diet yang benar. Karena biasanya pemilihan makanannya udah mulai salah, lebih banyak ke arah gula, lebih banyak ke arah gorengan. Itu yang kita mesti benahi lagi, dan mungkin latihan atau olahraganya berkurang, sehingga hal tersebut menyebabkan berat badannya dengan bertahap naik. Di samping itu kalau kita kerja dari rumah, banyak kan di kursi, kurang gerak. Nah itu yang aktivitasnya kurang. Ya, aktivitasnya perlu ditingkatkan dan hati-hati ke makanan yang dipilih. Oke. Nah, dokter, kalau ngomong seperti ini, seringkali orang juga akan bilang, saya tuh bermasalah nih dok, masalah nurunin berat badan karena dengan diet ya dok ya, dengan atur pola makan, karena saya punya MAH. Ya. Saya punya penyakit lambung. Ya. Itu gimana dokter solusinya? Kalau diet yang diatur secara balance, bergizi lengkap dan seimbang oleh dokter spesialis gizi klinik, masalah lambungnya nggak kenapa-kenapa. Karena kita dikejar-kejar makanan untuk turun. Kerasa kan? Kerasa. Jadi suruh makan terus untuk turun, tapi turun. Jadi teman-teman, ini bukan rahasia ya. Kita itu dapat menu dietnya dari Dokter Cindy itu bukan hanya sekali makan, tapi saya dapat menu dietnya itu 5 kali makan, plus masih boleh nanti tambahan 1-2 untuk snack tambahan nih. Beberapa ada snack tambahan kalau saya merasa masih lapar atau starving banget gitu. Pilihan. Ada alternatif pilihan. Jadi jangan jadinya malah bingung teman-teman, makannya lebih banyak, tapi makannya tertakar dan saya turun loh. Ya, rata-rata pada bingung. Dok, yakin aku bisa turun dengan makanan segini banyak? Betul. Iya, karena orang teman biasanya pasti datang, ya Dokter Cindy terkenal dengan diet kekenyangan. Betul. Jadi teman-teman kalau mau program menurunkan berat badan yang nggak nyiksa, yang nggak istilahnya nggak kelaparan, ini salah satu solusinya. Iya. Bukan promosi, bukan apa, tapi saya ngalamin sendiri dan saya nggak ngalamin kelaparan. Yes. Dokter, ada yang bertanya lagi. Saya adalah salah seorang yang aktif untuk weight bearing training atau nge-gym. Dan diet makannya cukup baik menurut beliau. Dan saya ada mengkonsumsi untuk tambahan whey protein. Yeah. Nah, perlu nggak sih dok kalau saya untuk ngurangin protein yang sudah saya makan dari sumber lain? Iya, jadi gini, kebutuhan protein seseorang itu kan ada hitungannya. 0,8 ke 1 gram per kilogram berat badan itu normalnya. Tapi kadang-kadang ada kondisi tertentu yang butuh sedikit lebih tinggi, kadang-kadang kita pertimbangkan hal tersebut. Tapi ada satu hal yang biasanya saya juga cek. Biasanya rata-rata pasien saya cek fungsi ginjalnya. Kalau fungsi ginjalnya masih oke, ya akan saya naikkan secara bertahap. Tapi kalau begitu saya cek fungsi ginjalnya itu udah di border atau udah sedikit lewat, itu udah pasti nggak bisa tinggi protein. Kalau nggak, fungsi ginjalnya akan makin kacau. Itu yang sering pasien tidak sadar kalau dia melakukan diet sendiri, karena dia tidak tahu boleh nggak sih saya makan protein segini banyak. Sedangkan kalau kita berkonsultasi itu kan ada lab yang dicek, terus ada pertimbangan ini, pertimbangan itu, sehingga akan dikemas menjadi suatu diet, personalized diet sesuai dengan kondisi dia. Jadi ya tetap hati-hati dengan protein yang terlalu berlebihan, karena belum tentu semua orang membutuhkan protein tinggi. Dari data genetik saya hanya sekitar 5-6% yang perlu high protein diet. Sisanya hanya sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan ya dokter ya? Ya, dan data saya mungkin di atas 1000 udah ya. Jadi lumayan mungkin bisa mewakili dengan mudah-mudahan dengan orang Indonesia kalau suatu saat kita sempat melakukan penelitian data medisnya udah banyak banget. Betul. Dan mungkin sama-sama kita harus sepakat ya dokter, kalau segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya. Segala sesuatu yang tanpa terukur atau tanpa pertimbangan itu tidak baik. Ya. Termasuk juga dengan konsumsi kalori yang kita makan, konsumsi nutrisi yang kita makan. Iya, karena ada satu pasien misalnya dia datang dengan badannya udah bagus turunnya. Begitu saya analisis, kenapa tensinya tinggi banget? Pas dicek ginjalnya, ternyata ginjalnya sudah bermasalah. Dan dia masih mengkonsumsi tinggi protein. Langsung saya bilang, no, stop. Tadi dia masih mau naik lagi, saya bilang, no, stop. Ginjal kamu udah bermasalah, jangan merusak ginjal kamu. Jadi kita mesti sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Untung dia datang ke dokter gizi. Sehingga dokter gizinya curiga, kenapa tensi tinggi banget? Sekitar 200/110 apa ya? Wow.
Sehingga saya bilang jangan pulang dulu, ini terlalu tinggi tensinya, kita mesti cari. Akhirnya aku refer ke dokter penyakit dalam, ke lab, akhirnya ketemu, oh oke. Nah, pengaturan makanannya beda lagi. Jadi ingat teman-teman, setiap orang punya resep atau punya program yang berbeda dan unik. Jadi jangan ragu-ragu untuk teman-teman harus konsultasi ya. Yes. Kalau enggak nanti ruginya di teman-teman. Nah, dokter, ini pendapat dokter ya, pandangan dokter pribadi. Banyak orang yang di luar sana menganggap tentang pandangan diet dengan golongan darah, diet dengan istilahnya jenis kelamin, diet dengan range usia. Menurut dokter itu gimana sih? Gini, diet golongan darah itu sudah dipublish di jurnal di tahun kalau nggak salah 2019. Itu dikatakan di situ diet golongan darah itu tidak benar. Sehingga tidak ada diet golongan darah. Karena misalnya golongan darah A dietnya diberikan pada golongan darah B, hasilnya akan sama dengan diet yang dilakukan oleh orang dengan golongan darah A tersebut. Jadi tidak ada diet golongan darah, dan itu sudah dibuktikan dan dipublish di jurnal ilmiah tahun 2019. Kalau diet golongan darah tidak ada. Oke, jadi teman-teman, diet golongan darah tidak ada. Ini bukan statement dokter Cindy ya, bukan statement Medistra, tapi ini ada jurnal di dunia. Jurnal ilmiah, dan itu bisa teman-teman juga browsing di internet. Jadi bukan statementnya pribadi ya dokter ya. Tidak ada penelitian ilmiahnya untuk melihat apakah diet golongan darah itu benar apa enggak. Ternyata enggak benar, enggak tepat lah, lebih baik ya. Iya, jadi nggak tahu ya kalau nanti berkembang lagi ya. Pokoknya untuk saat ini dari penelitian itu kurang tepat. Jadi balance diet masih tetap yang terbaik. Dokter, kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dokter, izin bertanya. Saya pasien kanker, saya telah kemoterapi, berat badan bertambah naik, sebaiknya diet apa dan olahraga apa untuk menurunkan berat badan dan mengencangkan otot? Ya sama, tetap semuanya balance diet, tapi kita mesti lihat kan dia ada penderita kanker. Kita lihat dulu penyakitnya, kondisi organ-organnya, sehingga dietnya akan tepat sesuai dengan kondisi dia, dengan didukung pemeriksaan body composition. Karena gini, pada pasien penyandang kanker itu kita mesti sering dapetin terjadi muscle wasting, jadi ototnya jauh di bawah normal. Nah itu kita mesti kejar. Jadi penurunan berat badannya itu nggak usah drastis, nggak apa-apa. Yang penting ototnya kita naikin, lemaknya diturunkan. Jadi itu target kita. Oke dokter, tandanya tiap orang balik lagi punya targetnya dan punya spesifikasi tertentu. Jadi memang harus konsultasi, ya, Sobat Medistra. Masing-masing. Gak bisa nih kita pukul rata semuanya sama, karena nanti jadinya kurang maksimal buat Sobat Medistra. Iya. Dokter, mungkin ini pertanyaan terakhir dari kita. Iya. Ada yang bilang di chat pertanyaan kita kalau saya tidur cukup, berat badan saya turun dokter. Menstruasi saya teratur dokter, tapi begitu saya tidur yang gak cukup, mensnya berubah, terus badan saya juga jadi lebih gemuk. Bener nggak sih dok, dengan tidur cukup, pola makan yang baik itu berpengaruh dengan hormon? Yes, karena pada orang yang mungkin tidurnya kalong ya, malam masih melek, itu cenderung untuk ngemil. Dan ngemil yang ada tengah malam apa? Biasanya ya high karbo, high gorengan, yang ada di depan fast food mata, ya dokter. Ya, yang gampang, itu yang akan membuat seseorang cenderung naik berat badannya. Nah kalau berat badan naik, ya kacau semuanya. Oke, jadi memang teman-teman ketika kita nggak tidur atau kurang tidur itu sumber masalah yang baru ya dokter. Iya. Oke, baik dokter Cindy, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas supportnya untuk acara Health Talk ini. Bagi teman-teman yang masih banyak pertanyaan yang mungkin belum terjawab, kita mungkin akan mau sediakan waktu khusus nih dokter di kali ini. Untuk 2-3 orang untuk bertanya secara live ke dokter Cindy. Wow, oke. Sebelum kita tutup acara ini, mungkin kalau ada 1-2 peserta yang ingin bertanya, silakan raise hand sehingga panitia bisa dapat mengaktifkan mikrofonnya. Nah, dokter, tadi ini saya masih concern masalah yang diet golongan darah tadi. Iya. Itu orang banyak yang berpendapat kalau itu berefek dan menurunkan. Yeah. Nah, bagaimana caranya kita untuk melihat golongan darah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan diet?
lihat ke penelitian yang udah dijalankan. Karena penelitian itu diet golongan darah ini dipindahkan ke golongan darah yang lain, hasilnya sama. Jadi karena diet yang ini mungkin sangat bagus untuk menurunkan berat badan, sehingga itu kan berefek baik juga pada golongan darah yang lain. Itu ada di jurnal penelitiannya. Jadi, oke. Nah, udah ada satu nih yang mau bertanya dengan Ibu Gebi. Silakan Ibu Gebi. Selamat Ya. siang. Bisa aja juga bisa sih sebenarnya sih menarik banget ini ada isu untuk kita bukan ini ya bukan hanya reguler banget itu kalau di medistra. Nah saya mau tanya dok, karena saya itu umurnya itu 12 tahun, karena dia udah olahraganya kondisinya cukup ya, karena teratur. Terus ya namanya anak berumah makin banyak biasa ya dok. Itu gimana ya caranya? Saya harus kasih dia obat diet atau apa ya biar dia nggak terlalu besar gitu. Timbangan 70 dok, umurnya 12. Ya. Jadi gini, untuk anak-anak kita tidak memberikan obat diet, tapi pengaturan makan. Dan pengaturan makannya juga nggak bisa drastis, biasanya bertahap. Anak-anak kalau dikasih diet langsung rendah, aduh marah deh, yang ada ngemil. Dan dia masih masa pertumbuhan. Jadi kita biasanya sih saya ajarkan, Dek, kalau dalam 2 minggu ini berat badan kamu nggak naik aja, itu udah keren. Biasanya turun sih, kalau kita bilang gitu. Berat badannya stay aja dengan makanan yang ini. Dan kalau misalnya nggak kenyang, boleh komplain. Karena pasien saya rata-rata punya handphone saya, jadi boleh komplain, dok nggak kenyang. Oke, kita atur kembali. Karena kan kalau kita dengan berdiskusi, biarpun anaknya 12 tahun, mereka bisa berdiskusi. Jadi kita dengan berdiskusi, oke, kalau kita pindah ke sini gimana? Kalau anaknya bilang, oke, saya bisa dok. Kalau olahraganya gini gimana? Oke, tapi mesti tetap ya dukungan keluarga tuh penting banget. Karena kalau nggak, anak 12 tahun itu akan mager lagi kalau nggak ada yang mendukung dan mengingatkan. Jadi tetap bisa, dia akan menjadi makin kurus, belum tentu beratnya turun drastis, tapi karena dia makin tinggi. Kan itu masih pertumbuhan, jadi dengan dia makin tinggi terlihat kurus. Diet dan olahraga itu yang akan diajarkan pada mereka. Oke, nanti kita boleh poin lagi ya. Yes. Thank you ya dok. Yeah. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin satu lagi dokter, ini pengalaman pribadi ya. Yeah. Anak saya itu ngelihat saya diet, dia ikut-ikutan, oh diet nggak mau perutnya buncit gitu. Yeah. Akhirnya kita kan bingung, dia ngapain diet orang masih pertumbuhan, masih 5 tahun. Akhirnya yang kita kasih adalah kita ganti dari snack manisnya dia, kita switch jadi buah. Yeah. Dan, Atau protein. Dan itu ngefek loh. Yeah. Berat badannya dia stabil tetap, tapi dia lebih tinggi atau berat badannya kurus atau turun, bentuk badannya berubah, tapi dia bukan kelaparan atau bukan kurang nutrisi. Jadi buah dan manis itu bisa jadi penukar. Iya, ditukar buah atau cemilannya kacang rebus atau jelly dengan sesuatu yang kita bisa tambahkan di situ untuk memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi jangan sampai anak umur segitu dietnya salah. Betul. Karena dia perlu tumbuh dan berkembang. Misalnya anaknya 12 tahun kan nggak bisa balik lagi ke umur sebelumnya. Dia akan terus jalan. Jadi misalnya kalau dia jalan ke 13, kamu mungkin balik ke 12. Oh kemarin yang 12 tahun salah dietnya, balik lagi ke 12, nggak bisa. Dia tetap berjalan, jadi tetap kita mesti maksimalkan pertumbuhan dan perkembangannya. Oke, tadi ada pertanyaan lagi. Mungkin panitia boleh dibuka salah satu? Atas nama Ibu Asti. Iya, halo, selamat siang. Mohon maaf ya kalau bisa nyalain videonya. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa. Iya, ya dok, mau tanya, waktu itu sempat saya itu tes genetik untuk diet gitu kan. Dan soal itu badan saya itu sensitif lebih sensitif kepada lemak. Nah, lantas berarti saya cut off semuanya lemaknya supaya lebih mudah menurunkan berat badan atau bagaimana. Kemudian kalau misalnya, karena saya itu sangat suka susu sapi dok, sangat suka banget susu sapi. Kan kadang suka kalau baca-baca referensi gitu ya, ada yang bilang mendingan susu full cream gitu, karena secara nutrisionalnya juga
dia udah lengkap gitu. Tapi kan kalau misalnya ngikutin diet gitu, mungkin kalau karena saya juga sensitif kepada lemak, ya mungkin lebih cocok pakai yang ekstrim. Tapi gimana tidak kalau menurut dokter? Dan secara saving kan juga kayaknya laundry lebih enak ya dok. Iya. Apalagi yang menjadi milk. Betul. Betul. Berarti nomor satu solusinya mesti konsul dokter gizi dulu, karena kita akan kemas hasil pemeriksaan tersebut untuk menjadi suatu meal plan yang benar. Oke, kalau dia mesti hati-hati ke lemak, berarti lemaknya itu kita pilih. Biasanya yang kita mesti batasin adalah lemak jenuh. Betul. Lemak bagus, MUFA, lemak tidak jenuh, itu kita tingkatkan. Jadi biasanya dari hasil pemeriksaan genetik itu yang disarankan dibatasi lemaknya adalah lemak jenuhnya tersebut. Biasanya ya, saya nggak tahu di pemeriksaan genetiknya apa. Dan kalau misalnya dia tetap mau di meal plan-nya tersebut ada susu, nggak kenapa-kenapa, karena buat saya total asupan sehari segini. Kalau dia mau ada sebagian dimasukin susu, tinggal dikurangin aja kalori sisanya. Dia tetap dapat susu. Diet tidak usah sengsara. Kalau dia suka ada susu, ya kita masukkan saja susu. Cuman ada korban. Berarti kalori yang lainnya kita mesti turunkan supaya total asupan kalorinya itu sesuai dengan kebutuhannya dia. Jadi boleh-boleh saja, mau susunya low fat, mau full cream, tinggal berarti sisanya kita kurangin aja. Gampang. Sip. Jadi Sobat Medistra, yang pasti gini, diet itu bukan nyiksa. Diet itu perlu dinikmatin, dan saya menikmati dietnya karena Dokter Cindy ngerancangin diet buat saya yang bebas, saya bisa ngapain aja atau makan apapun aja. Sesuai dengan hitungan aku. Sesuai hitungan Dokter Cindy. Daging boleh nggak? Boleh. Lemak boleh nggak? Boleh, tapi sesuai hitungan. Ditakar sedikit kecil, ya segitu aja yang harus saya kasih. Yang bisa minyak saya. Boleh nggak? Boleh. Garam boleh nggak? Tanpa minyak. Garam boleh. Sesuai kebutuhan semua boleh. Bahkan nasi saya malah diomelin sama beliau. Makan nasi ya Mike, jangan nggak makan. Nanti bego. Jadi diet yang enak ya teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir nih datang dari Ibu Emilia. Halo Ibu. Halo, selamat siang dok. Selamat siang. Mau tanya nih dok, saya usianya kan sekarang beranjak ke 38 ya, 39. Nah ini berat badan saya tuh tiap hari hampir naik ya, setiap makan gitu ngemil, bawaan ngemil nih. Jadi dari 65 tuh jadi 64 sekarang. Iya. Tinggi badan 158. Oke. Saya mau tanya, setelah tahun 2018 kan saya operasi miom ya dok, di rahim diangkat, jadi belum nyari juga. Nah jadi sepertinya tuh di bagian perutnya terus membesar gitu dok. Jadi apa kira-kira diet yang sehat dok sama olahraga yang cocok untuk mungkin bikin perut ya dok? Terima kasih. Iya. Jadi tetap Sama ada note sedikit dok, saya tidak memakan daging lagi ya untuk sementara, daging merah dan sebangsanya. ikan makan dong. Kenapa? Ikan makan dong. Kan makan. Yes. Ya udah. Jadi nggak apa-apa. Nggak mau daging merah is okay. Karena sumber protein kita banyak. Ada ikan, ada ayam, ada telur. Silakan. Ada kacang-kacangan, ada tahu, tempe, semua bisa kita konsumsi. Semuanya mesti sesuai porsinya. Tapi memang kalori mesti diturunkan, ya. Kalau kamu nggak segera mungkin turunkan, itu berat badannya susah turun, karena badan itu punya set point. Jadi kalau misalnya set pointnya udah naik ke sini, kita turunkan ke sini dan kita tidak pertahankan, dia akan balik lagi. Jadi set point itu yang kita mesti rubah bertahap. Berapa lamanya nggak bisa dibilang, makanya body composition itu merupakan alat yang bisa membantu untuk membuat seseorang turun dengan benar dan awet. Jadi nomor satu emang mesti cemilannya dibuang, dihindarin. Segala manis-manis dan goreng-gorengan itu yang juga harus dihindarin. Makannya adalah makan yang memang kita butuhkan. Itu akan membantu untuk turun. Dan olahraganya tetap mau jogging, mau sepeda, mau cross trainer, pokoknya mau endurance apapun boleh dikerjakan. Dan tetap didukung latihan otot. Mungkin kalau lihat di Instagram aku yang di RC Meal, itu juga bisa lihat kalau aku juga melakukan latihan otot di situ untuk menjaga otot-otot saya. Jadi daerah perut mungkin bisa dilakukan
plank atau sit up kalau memungkinkan, sehingga itu akan membantu si perutnya. Tapi ayo konsul sehingga kita bisa lihat salahnya di mana. Di Jakarta kan tinggalnya? Kenapa? Di Jakarta kan tinggalnya? Ya, Jakarta. Ya, makasih dong. Ya. Ditunggu Bu, mampir ke tempat kami. Ya, baik. Oke, terima kasih Bu Amelia. Dokter, mungkin statement terakhir dari kita. Ya. Gizi itu tandanya penting untuk dijaga dan diatur untuk masuknya ke kita berapa sehingga tidak menjadi suatu yang berlebihan ya dok ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pola dietnya masing-masing orang itu berbeda karena kalian unik dan kalian spesial. Jadi setiap orang akan mempunyai rumusan atau resep yang berbeda untuk tubuhnya. Yes. Yang ketiga, pemisahan genetik akan mempunyai peran penting untuk kita mengetahui dietnya seperti apa dan resikonya apa aja nih buat terhadap kita. Ya. Yang keempat, jangan lupa untuk kita mulai aware tentang kesehatan kita mulai dari sedini mungkin. Mulailah konsultasi sebelum kita memiliki gejala dan jangan konsultasi kalau sudah ada gejala. Kadangkala terlambat. Iya, pencegahan lebih baik daripada mengobati. Lebih mahal pula kalau mengobati. Betul. Nah, terakhir dokter, ternyata dari pihak marketing juga akan ada satu promosi buat teman-teman bahwa kita punya paket pemeriksaan nih genetika. Oke. Jadi kalau dokter ada pasien yang datang ke dokter, silakan untuk ditawarkan juga atau teman-teman dapat juga ngikutin untuk masuk ke link informasinya di Bitly Paket Medistra atau di Instagram juga bisa langsung DM di sana atau komen di Instagram. Ini adalah paket yang akan ada di Medistra dokter. Iya. Jadi sobat Medistra, terakhir dari Dokter Cindy, mungkin ada kata penutup dokter? Iya, diet itu jangan yang asal-asalan. Kita di masa pandemi ini, diet itu harus diet yang bergizi lengkap dan seimbang. Jadi kita turun lemak tubuh, daya tahan tubuh kita tetap terjaga, resiko penyakit terhindar. Sehingga kita tetap bisa survive di zaman pandemi ini. Oke, baik kalau seperti itu. Dan ternyata ada satu kejutan lagi dari teman-teman panitia dokter. Iya. Buat tadi penanya, itu ada dapat bonus dari Medistra. Dan bonusnya itu akan diberikan kepada Ibu Emilia. Jadi jangan lupa Ibu Emilia, tolong untuk DM kita karena kita juga akan berusaha untuk menghubungi Ibu untuk memberikan bonusnya atau hadiahnya dari pertanyaan Ibu. Seperti itu. Ya, dan diet gen tadi sangat membantu dari pengalaman saya sehingga nggak usah trial and error untuk pemeriksaan, untuk diet. Nggak perlu buang waktu untuk menjadi kurus dan sehat. Yes. Karena dengan penggunaan genetik tersebut kita akan lebih akurat, akan lebih tepat dan lebih cepat. Yes. Seperti itu. Baik, Dokter Cindy. Berapa orang yang dapat harga diskon semuanya kah? Ada waktunya kah? Ada waktunya. Ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan jangan lupa cek di Instagram kita ya. Dokter Cindy, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Thank you very much dokter. Sehat selalu. Ya, you too. Sama-sama dokter. Sobat Medistra, terima kasih atas waktu dan kehadirannya dalam acara kita. Sehat selalu, stay healthy dan healthier. Bye-bye.